Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 pemasaran jasa beranggotakan saya, Muhammad Radin Izlah, NIM 366 dan Amada Herdianti, NIM 396. Di sini kami akan menjelaskan tentang merancang komunikasi pemasaran jasa terintegrasi. Dalam poin A, konsep dasar komunikasi pemasaran terintegrasi atau integrate marketing communication sudah dijelaskan oleh Jeans 1998 bahwasannya MC merupakan implementasi semua komunikasi pemasaran sedemikian rupa sehingga setiap proyek mampu mewujudkan tujuan spesifik dan platform yang baik. Jadi bukan hanya menjelaskan tentang spesifikasinya, akan tetapi bagaimana menciptakan platform di mana produk itu dinilai menjadi produk yang baik, yang layak sehingga dicintai masyarakat dan dapat meraih pangsa pasar. Elemen-elemen EMC menurut Kotler seperti public relation, personal selling, periklanan, promosi, pemasaran, direct and online marketing. Di sini digunakan agar menciptakan sebuah sinergitas yang baik untuk menjual produk tersebut, sehingga bukan dinilai kualitasnya, akan tapi juga kuantitas dan latar belakang yang baik terhadap produk tersebut. Kemudian, Duncan and Minority mengidentifikasi 4 sumber utama pesan komunikasi. Yang pertama ada plain message, itu adalah informasi yang sudah ditekankan secara terintegrasi dan tertata rapi, seperti halnya cara penjualan promosi yang diupload di sosial media, di YouTube, konten-konten yang lainnya, feed TV, ataupun hal-hal lain. Sehingga ini bisa dikatakan sebagai plain message atau informasi yang sudah tertata. Kemudian ada product message. Product message ini nanti adalah deskripsi tentang sebuah produk, kemudian isi promosi juga yang sudah diterterakan dalam produk. Seperti halnya produk sabun yang 98% dapat membunuh kuman atau hal yang lain. Atau dengan pasta gigi ini bisa membuat gigi Anda tampak cerah dan memiliki senyum yang indah. Nah, seperti itu adalah product message. Kemudian ada service message. Di sini adalah layanan, keluh kesah, ataupun jika ada ingin mengungkapkan suatu kepada penjual, produsen, hal tersebut dapat menghubungi service message ini tadi atau pelayanan. Digunakan untuk agar nantinya pelanggan itu dinilai lebih care atau produsen itu dinilai lebih care terhadap pelanggan, itu maksudnya. Yang terakhir ada unplanned message. Unplanned message ini nanti sebuah ungkapan testimoni yang itu tanpa ditunjuk ataupun dipaksa dari pihak produk atau perusahaan tersebut. Jadi seperti review yang itu bukan di endorse ataupun ya sekedar review produk terhadap tetangga lah atau siapa mau ketika itu berbicara dengan lawan mainnya, ataupun ketika ibu-ibu ngerumpi itu bisa termasuk unplanned message. Mungkin itu saja, selanjutnya akan dijelaskan oleh Amada Herdianti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amada Herdianti, NIM 12401183396. Di sini akan menjelaskan tentang poin B dan C. Poin B. Proses komunikasi pemasaran terintegrasi. Menurut Auersloot dan Duncan, komunikasi pemasaran terintegrasi adalah konsep yang mengarahkan proses untuk perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pesan yang menciptakan hubungan merek pelanggan. Komunikasi pemasaran terintegrasi berkaitan tentang sinergi dan kreativitas, integritas dan komunikasi. Fungsi komunikasi pemasaran ini sebagai media periklanan, hubungan masyarakat, promosi penjualan, dan pemasaran langsung. Penjualan pribadi, pengemasan, acara dan sponsor, dan layanan pelanggan. Komunikasi pemasaran terintegrasi tidak hanya membutuhkan koordinasi untuk upaya pemasaran, tetapi mitra eksternal juga perlu diselaraskan. Banyak pemain dapat membantu perusahaan untuk melakukan komunikasi pemasaran, tetapi terutama mereka yang dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama, agen komunikasi pemasaran, kedua, pemerintah, dan yang kedua, media, dan yang ketiga, pemerintah. Poin
Yang ketiga yaitu strategi komunikasi pemasaran jasa. Kata strategi berasal dari bahasa Yunani yaitu stratos yang artinya tentara dan kata again yang berarti memimpin. Dengan demikian, strategi dimaksudkan adalah memimpin tentara. Lalu muncul kata strategos yang artinya memimpin tentara pada tingkat atas. Jadi strategi adalah konsep militer yang diartikan sebagai seni perang para jenderal atau suatu rancangan yang terbaik untuk memenangkan peperangan. Dalam strategi ada prinsip yang dicantumkan, yakni ada sesuatu yang berarti dari segalanya, kecuali mengetahui apa yang dikerjakan oleh musuh sebelum mereka mengerjakannya. Pemilihan strategi merupakan langkah krusial yang memerlukan penanganan secara hati-hati dalam perencanaan komunikasi. Sebab jika pemilihan strategi salah atau keliru, maka hasil yang diperoleh bisa fatal, terutama kerugian dari segi waktu, materi, dan tenaga. Oleh karena itu, strategi juga merupakan rahasia yang harus disembunyikan oleh perencana. Komunikasi pemasaran adalah aspek penting dalam keseluruhan misi pemasaran, serta penentu suksesnya pemasaran. Dalam dekade terakhir ini, komponen komunikasi pemasaran dalam bauran pemasaran menjadi semakin penting. Bahkan telah diklaim pemasaran di era 90-an adalah komunikasi dan komunikasi adalah pemasaran. Keduanya tak terpisahkan. Strategi komunikasi pemasaran adalah rencana yang disatukan, menyeluruh, terpadu yang mengaitkan kekuatan strategik perusahaan dengan tantangan lingkungan dan yang dirancang untuk memastikan bahwa proses penyebaran informasi tentang perusahaan dan yang hendak ditawarnya pada pasar sasaran. Strategi komunikasi pemasaran adalah kumpulan petunjuk dan kebijakan yang digunakan secara efektif untuk mencocokkan program pemasaran, yaitu produk, harga, promosi, dan distribusi dengan sasaran yang efektif. Terima kasih. Ya, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Tuku kupat isine punten menawi wonten lepat nyuwun agung ing pangapunten. Dari kami sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.